Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, untuk pelajaran kita hari ini adalah geografi. Materi kita tentang seisme. Materi ini disusun oleh ibu sendiri, Lovia Isnaini. Selanjutnya adalah kompetensi dasar atau KD. KD-nya adalah memahami lapisan bumi, gunung api, gempa bumi dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan pengertian seisme, gempa bumi, mengidentifikasi jenis-jenis seisme atau gempa bumi, menganalisis proses terjadinya seisme atau gempa bumi, dan dampaknya terhadap kehidupan menggunakan media pembelajaran PPT. Membuat laporan sederhana terkait proses seisme atau gempa bumi. Selanjutnya adalah pengertian tentang apa itu seisme. Pengertian seisme adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi. Penyebab seisme terjadi biasanya disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi atau disebut juga dengan kerak bumi. Selanjutnya, getaran tersebut terjadi adalah akibat dari pelepasan energi secara tiba-tiba sehingga menyebabkan gelombang seismik. Gempa bumi atau seisme merupakan proses endogen, yaitu akibat adanya pergerakan bumi. Berikut adalah gambar mekanisme terjadinya gempa bumi. Ini adalah gambar lempeng. Ada yang A yang atas itu original position, yang B deformation, yang C rupture and release of energy, yang D rock rebound to original underformed shape. Nah, ini adalah contoh dari rumah yang terkena bencana gempa bumi. Ini adalah pasca gempa Cianjur 21 November 2022 dengan magnitudo atau kekuatannya adalah 5,5 di kedalaman 10 km. Nah, seperti ini, rumah yang bagus-bagus itu hancur karena getaran dari dalam bumi atau endogen. Ini adalah gambar retakan pada jalanan akibat getaran. Kemudian ini adalah perkampungan penduduk yang hancur dengan tanah karena gerakan endogen tadi. Ini yang lebih parah. Selanjutnya adalah pergerakan lempeng bumi. Itu terjadi karena terdapat suatu tenaga yang berasal dari bumi yang disebut dengan tenaga geologi. Secara umum, tenaga geologi ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama disebutnya adalah tenaga endogen. Dan yang kedua adalah tenaga eksogen. Pengertian dari tenaga endogen adalah tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer atau aktivitas magma. Secara umum, proses endogen dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah tektonisme, yang kedua vulkanisme, dan yang ketiga seisme atau sering disebut dengan gempa bumi. Jenis-jenis seisme berdasarkan penyebabnya: gempa bumi runtuhan atau dengan nama lain fault earthquake. Yang kedua, gempa bumi vulkanik atau volcanic earthquake. Dan ketiga, gempa bumi tektonik atau tectonic earthquake. Ini adalah pengertian dari gempa bumi runtuhan, di mana terjadi akibat runtuhnya batu-batu raksasa di sisi gunung, akibat runtuhnya gua-gua besar.
Radius getaran tidak begitu besar atau tidak terasa. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Itu terjadi akibat aktivitas gunung api. Dalam banyak peristiwa, gempa bumi ini mendahului erupsi gunung api, tetapi lebih sering terjadi secara bersamaan. Getaran gempa vulkanik lebih terasa dibandingkan getaran gempa runtuhan. Getarannya terasa di daerah yang lebih luas. Yang ketiga adalah gempa tektonik. Gempa tektonik ini terjadi akibat proses tektonik di dalam litosfer yang berupa pergeseran lapisan batuan tua sehingga terjadi dislokasi. Gempa ini memiliki kekuatan yang sangat besar dan meliputi daerah yang sangat luas. Selanjutnya adalah kekuatan atau kata lainnya adalah magnitude gempa bumi. Diperhatikan magnitude gempa bumi itu ada beberapa tahapan. Mulai dari kekuatan yang sangat besar, magnitudenya lebih dari 8. Kemudian gempa bumi besar, magnitudenya antara 7 hingga 8 skala Richter. Gempa bumi sedang, magnitude antara 5 hingga 6 skala Richter. Gempa bumi sedang lagi, magnitude antara 4 hingga 5 skala Richter. Kemudian gempa bumi kecil dengan magnitude antara 3 sampai 4 skala Richter. Kemudian gempa bumi mikro, magnitude antara 1 hingga 3 skala Richter. Dan gempa bumi ultramikro dengan magnitude kurang dari 1 skala Richter. Berdasarkan bentuk epicentrum, gempa linier disebut juga garis. Kemudian gempa tektonik atau disebut juga gempa linier. Salah satu akibat tektonisme adalah patahan. Gempa sentral atau titik gunung api pada erupsi sentral adalah sebuah titik letusan, demikian juga runtuhan. Kemudian berdasarkan kedalaman hiposentrum, gempa dangkal, yaitu kedalaman hiposentrumnya adalah kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Sedangkan gempa menengah adalah kedalaman hiposentrumnya adalah 100 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah gempa dalam. Kedalaman hiposentrumnya antara 3.700 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini tercatat gempa terdalam 700 km. Nah, ini adalah berdasarkan jaraknya, jarak episentrumnya. Epicentrum itu adalah titik pusat getaran. Berdasarkan jarak epicentrum, itu yang pertama gempa setempat. Jaraknya kurang dari 10 km. Yang kedua gempa jauh, jaraknya 10 km. Yang ketiga gempa jauh sekali, jaraknya lebih dari 10 km. Berdasarkan letak pusat gempa, gempa laut itu gempa yang terjadi jika letak episentrumnya terletak di dasar laut. Gempa ini terjadi karena getaran permukaan dirambatkan di permukaan laut bersamaan dengan dirambatkan pada permukaan bumi di dasar laut. Yang kedua, gempa darat. Gempa yang terjadi jika episentrumnya berada di daratan. Penanggulangan gempa. Ini kita lihat videonya. Dan terima kasih.